Rules pertama daripada trading adalah tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Jadi Bapak itu ngerti konsepnya. Kalau tidak ada yang pasti, artinya apa? Segala sesuatu ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Ya, semakin sering kita trading, mungkin aja kita bisa mengalami kerugian. Nah, ini makanya saya bilang cara saya berbeda dengan guru-guru lain ataupun dengan trader lainnya. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Wow, senang sekali rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu dan melihat komen-komen yang positif. Kemudian teman-teman yang join di WhatsApp grup ST juga semuanya mempunyai keinginan untuk belajar yang luar biasa, begitu ya. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada newbie maupun yang teman-teman sudah pengalaman trading. Nah, perkenankan saya pada video kali ini untuk saya sharing mengenai pengalaman saya terhadap dunia trading itu seperti apa. Begitu ya. Dan kebetulan topik yang saya akan berikan ini cocok mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang memikirkan apakah benar, Jo, kita menjadi trader itu bisa hidup ya. Kan kita mesti kerja, Jo. Kan sedangkan trading itu nggak pasti. Ataupun pendapatannya nggak pasti, Jo. Kadang-kadang bisa untung, kadang-kadang bisa rugi. Benar nggak? Benar. Benar sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi trading itu tidak ada yang pasti. Bisa aja untung, bisa aja rugi. Nah, bagaimana kita hidup dari trading untuk menutupi expenses kita, biaya hidup kita. Makanya saya memberikan judul pada kali ini adalah tutorial menjadi seorang trader yang bisa trading for living. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini adalah pengalaman saya pribadi. Untuk itulah Bapak Ibu mungkin bisa melihat, mengamati, ditiru kalau perlu, dan dimodifikasi. Siapa tahu ini menjadi ide baru, oh ya ternyata saya bisa loh mengikuti cara si Joe. Mungkin akan berbeda dengan guru-guru lainnya ataupun trader lainnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan sama-sama belajar bersama bagaimana cara saya. Begitu ya. Sekali lagi, disclaimer, trading memiliki risiko kerugian sebagian ataupun keseluruhan dana trader ya. Jadi silakan dibaca video ini. Konsep trading for living menurut saya itu sederhana. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita trading ya dengan menjaga risiko supaya kita bisa mendapatkan profit walaupun nggak besar, ya syukur-syukur besar, tapi kalaupun nggak besar, seberapa pun yang kita dapatkan, jika kita kumpulkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena hitungannya adalah saya bandingkan dengan saya, misalnya saya bekerja, atau saya mempunyai usaha lain. Pasti hitungannya sebulan kan, contoh kita kerja, gaji, gaji karyawan misalnya sebulan bisa dapat 20 juta atau 30 juta. Nah saya bandingkan, kalau saya bekerja, sebulan saya dapat 30 juta. Lalu kalau saya trading for living, saya bisa dapat berapa nih? Bisa dapat lebih rendah kah? Atau bisa lebih tinggi kah? Begitu ya. Nah, ternyata bisa lebih ternyata jika kita konsisten melakukan apa yang kita dan komit dengan apa yang kita lakukan bertahap dan planning kita seperti apa. Dan sabar untuk mengikuti prosesnya. Karena ini bukan sprint bagi saya, bukan siapa cepat dia dapat, seringkali entry, seringkali trading, itu pasti menjamin bisa trading for living. Malah sebaliknya, semakin sering kita trading, mungkin aja kita bisa mengalami kerugian. Nah, ini makanya saya bilang, cara saya berbeda dengan guru-guru lain ataupun dengan trader lainnya. Nah, sekarang kita bahas bahwa kalau menjadi seorang trader yang bisa trading for living itu hidupnya berubah. Ya, trading itu change my life. Ya, kenapa? Karena kita tidak terbatas dengan waktu harus bangun pagi, pulang malam, harus apa, harus stay di mana, kerja di mana, konsentrasi di mana, nggak bisa. Trading for living itu kita benar-benar harus enjoy dulu. Ya, kita harus jaga risiko, kita harus benar-benar konsentrasi bagaimana kita kapan kita masuk, kapan kita keluar. Setelah itu kita bisa fleksibel, waktu kita lebih bebas begitu ya. Dan media untuk kita trading for life itu ada beberapa seperti forex atau komoditas ataupun indeks ataupun saham dan cryptocurrency. Kalau saya pribadi ada tiga aja, nggak banyak-banyak, yaitu gold, XAUSD, kemudian juga AUD dan Bitcoin. Tiga ini aja yang menjadi trading for living saya, senjata saya untuk mendapatkan income supaya saya bisa hidup setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan itu ada cara-caranya. Dan saya sudah berikan juga dalam video-video saya sebelumnya di edukasi video sebelumnya di YouTube, Bapak Ibu silakan tonton, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya sudah berikan. Nah, selama kita punya trading for living ini adalah cita-cita saya sebenarnya dari dulu. Bagaimana masa tua saya nanti bisa mendapatkan income tidak menyusahin anak ya, saya bisa dapat profit, bisa dapat income dimanapun saya berada. Walaupun mungkin sudah pensiun.
Begitu ya. Tapi caranya gampang sebenarnya. Asal kita komitmen, konsisten daripada apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, berikutnya lagi. Apakah kalau menjadi trading for living itu harus menjadi full time trader, Jo? Berarti saya harus berhenti kerja dong, Jo. Kemudian saya menjadi fokus menjadi full time trader untuk menjadi trading for living. Nggak jaminan. Ya, Bapak Ibu jangan salah kaprah. Jangan salah berpikir. Orang trading for living nggak harus berhenti kerja. Orang trading for living itu nggak harus menjadi full time trader. Nggak. Sebenarnya simple kok. Trading for living artinya apa? Kita bisa mendapatkan profit daripada hasil trading untuk menutupi biaya-biaya expenses. Bener ya konsepnya? Bukan berarti Bapak harus full time trader. Wah, Juh, gue berhenti kerja deh besok. Terus gue langsung jadi full time trader. Gue nongkrongin dari pagi sampai malam. Gue pengen kayak lu. Bisa gak? Gak tentu. Dan gak tentu bisa berhasil juga. Malah mungkin bisa jadi margin call. Bisa bangkrut. Akhirnya Bapak Ibu, waduh nyesel gue berhenti kerja. Udah jadi full time trader tapi nggak jadi trading for living. Waduh si Jo salah nih gitu ya. Kenapa? Karena Bapak itu terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Ada step-stepnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Makanya tolong video ini ditonton sampai habis. Dari awal sampai habis. Karena banyak sekali slide-slide saya yang akan saya jelaskan dalam video edukasi ini. Nah, hidup itu pilihan. Ya, kenapa kita harus TFL? Karena saya punya cita-cita. Saya itu nanti tua, saya itu enjoy life. Sekarang pun udah setengah enjoy life gitu ya. Karena kegiatan saya sehari itu ya, ya saya nggak trading setiap hari. Ya, saya kebanyakan lebih banyak ke family time gitu ya. Dan kemudian juga saya melakukan belajar apa yang saya suka. Misalnya saya lagi suka apa, saya pelajari juga yang lain. Jadi, nggak harus full time trader nongkrongin komputer ngeliatin chat dari pagi sampai malam. Itu salah. Ya, bagi saya itu pribadi itu salah. Bukan itu. Cara saya bukan seperti itu. Tapi nggak tahu cara orang lain ya. Tapi cara saya itu nggak seperti itu. Dan bagi saya itu nggak benar. Ya, kenapa? Karena semakin kita lihat itu komputer, semakin kita kejebak. Semakin kita lihat itu chat, semakin kita kejebak. Ya. Nah, kenapa kita harus TFL? Karena kalau saya itu sederhana gini. Saya dulu IT. Ya, lalu saya mau cemplung ke dalam finance. Saya mesti mikir, apa kelebihan si finance market ini? Lalu kan saya pernah bilang waktu itu di dalam video-video saya sebelumnya ya, kalau kita mau cari ikan, kita harus ke pasar ikan. Ya gak? Kalau kita mau cari sayur, kita mesti ke pasar sayur. Ya gak? Kalau kita mau cari uang, harus ke pasar uang. Pasar uang itu apa? Financial market. Di mana industri ini sangat besar. Dan angka dolarnya itu, atau ya amount-nya, value amount-nya, nilai rupiah atau nilai dolarnya itu sangat besar sekali. Jadi kita nyemplung di kolam yang besar sekali. Di mana kita semakin kita pintar untuk memanfaatkan, melihat peluang, kita bisa ambil. Karena setiap satu ada peluang. Jadi bagaimana mengambil peluang untuk kepentingan kita. Daripada saya harus memikirkan saya harus bekerja dari pagi sampai malam, kemudian juga apakah menjadi seorang karyawan bisa membuat saya kaya, seperti saya bilang di video saya tentang video saya yang judulnya apa? Resign kerja menjadi full time trader. Nah, itu Bapak Ibu boleh nonton tuh ya. Apakah saya harus kerja sampai tua untuk jadi kaya? Ternyata enggak. Enggak harus sampai tua dulu jadi kaya. Karena ada cara-caranya, ada strateginya. Itu yang nggak diajarin. Selama ini guru-guru lain tuh hanya mengajarkan apa? Technical, double top, double bottom, inverted HNS, apalagi trend line, upline, wah bla 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 gitu ya. Semua technical diajarin. Itu benar, nggak salah. Tapi bagi saya itu nggak penting 100% daripada technical. Keberhasilan trading itu nggak dari 100% daripada technical. Makanya banyak yang nanya di video saya, Jo, lu kebanyakan teori, Jo. Lu kebanyakan cerita, Jo. Mana technicalnya? Bagi saya nggak peduli technical. Bapak Ibu bisa belajar dari guru-guru lain. YouTube lain itu banyak sekali yang mengajarkan video-video tentang technical. Tapi yang mengajarkan tentang trading for living, nggak ada. Jarang sekali. Saya cari di YouTube, saya cari di Google, ada gak contoh orang yang sudah berhasil trading for living? Gak ada. Jarang sekali. Sedikit. Ada sih ada, tapi sedikit. Kebanyakan apa? Guru lah, jual kelas lah, jual signal lah, jual IB lah, jual apa segala macam, jual marketing lah, dan bla 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 gitu loh. Ya bagi saya tuh nggak ada panutan yang bagi saya yang bisa saya contoh gitu loh. Ya kan? Ada beberapa orang, kebanyakan orang luar negeri. Orang Indonesia kebanyakan sedikit. Ya. Tapi nggak apa-apa. Anyway, kita nggak usah liatin orang. Ya, kita fokus kepada diri kita sendiri. Saya bilang saya harus ada contoh satu contoh. Kalau nggak ada, ya gue harus jadi contohnya. Saya bilang begitu. Ya, saya akan buktikan bahwa kita bisa hidup dari trading. Orang berpikir trading itu susah, tapi kita contoh, kita berikan buktinya bahwa itu bisa, ya kan? Nah, kenapa? Karena masa depan trading ini sangat menjanjikan. Bapak Ibu jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya lagi. Bagaimana menjadi seorang TFL, trading for living? Ya, ini enak sekali. Kalau sudah Bapak menikmati ini, aduh rasanya pengen kerja lagi udah nggak bisa. Males gitu. Contoh saya dulu gitu. Saya pikir, oke gue jadi trader deh.
Kalau gue nggak berhasil, gue kerja sama orang atau gue buka usaha sendiri. Tapi ternyata setelah jadi trader, memang ada suka dukanya ya. Kita kena margin call dulu, saya pernah margin call, saya pernah loss, begadang sampai malam, back test system segala macam gitu ya. Akhirnya membuat saya jadi stres waktu itu. Lalu saya pikir, mana ada sih trader kaya begitu ya, kecuali yang punya broker atau jadi marketing yang luar biasa, jadi IB yang luar biasa mungkin ya. Tapi bagi saya nggak punya masa, saya nggak punya komunitas yang besar. Saya ya trader biasa lah seperti Bapak Ibu yang nonton video ini gitu ya. Dan kebanyakan trader itu MC. Bener gak? Trader itu kebanyakan rugi. Tapi ternyata setelah saya paksakan diri saya menjadi suatu strategi yang benar, saya bikin plan yang benar, saya punya sistem yang benar, saya punya indikator yang benar, saya punya trading plan yang benar, saya konsisten, saya nabung, saya compound, saya bikin ternak account, ternyata berhasil dan bisa hidup setiap hari atau setiap minggu bisa WD konsisten dari profit ya, bukan walaupun memang nggak banyak, tapi kan kalau kita kumpulin jadi besar. Kenapa? Karena kita lagi ngumpulin equity gitu loh. Karena orang-orang itu banyak sekali karir di dalam trading ini, di dalam sebagai trader, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, bisa untuk menjadi hidup ya. Oke, berikutnya lagi kita bahas slide saya yang berikutnya lagi. Syarat untuk menjadi seorang trader for living yang berhasil, yang satu harus punya dana dong. Kalau nggak punya dana, kita mau gimana? Kecuali Bapak Ibu nanti ada caranya lagi namanya Profem ya. Itu artinya funded trader. Jadi artinya kita trading dibiayai oleh suatu perusahaan. Tapi itu harus ada ujian-ujian tertentunya. Itu susah sekali. Tapi nggak apa-apa. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Tapi saya nggak bahas itu. Kan itu topik khusus. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak menjalankan Profem ya. Saya menjalankan apa yang menjadi uang saya pribadi. Itulah yang saya tabungin. Saya nikmati sendiri. Ya, banyak orang cara menuju Roma. Ya, banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Nah, salah satu jalan yang saya tempuh adalah dengan uang saya pribadi sendiri. Saya kumpulin, saya compounding menjadi besar. Gitu ya. Nah, kedua teknikal. Bapak Ibu harus belajar teknikal ya. Walaupun ini komposisinya cuma 30% bagi saya. Atau 40% lah untuk keberhasilan sebagai seorang trader. Kemudian nomor tiga, MM dan sabar disiplin. 30%. Nomor empat yang paling penting. Bagaimana kita menjaga emosi kita, kemudian juga mindset kita supaya kita menjaga kapan saya masuk entry, kapan saya keluar, kapan saya nunggu. Ya, no setup, no entry bagi saya. Tidak ada setup, tidak ada entry. Karena saya konsepnya seperti itu. Kalau nggak ada planning, nggak ada setup, saya nggak masuk, nggak sembarangan entry. Jadi, nah ini ada good news Bapak Ibu, rekan-rekan traders ataupun investor yang biasa trading. Salah satu ceks terbesar di dunia, yaitu Bybit, sudah mengeluarkan produk terbaru mereka, yaitu Forex dan XAUSD dan Gold seperti kita trading di MetaTrader. Jadi Bapak Ibu bisa menggabungkan antara trading atau investasi kripto, baik spot market, digabung dengan futures market. Nah ini suatu hal yang terobosan yang baru ya. Biasanya cek tersendiri, futures market tersendiri, tidak terjebak dalam trading. Kemudian juga menurut saya trading itu nggak tergantung kepintaran. Jo, saya baru lulusan SD, Jo. Saya nggak lulus SMP, Jo. Saya bodoh, Jo. Saya nggak terlalu pintar, Jo. Bisa nggak jadi trader? Bisa. Jo, saya S2, Jo. Saya pun S2. Ya kan? Saya pun malah dosen di UI, ya kan? Apakah bisa menjadi jaminan saya trader yang sukses, Jo? Kalau gitu para profesor jadi trader dong kalau harusnya kalau berdasarkan kepintaran. Ternyata setelah saya back test, saya tes sendiri dan saya cloning cara saya kepada beberapa member STI, ternyata kita nggak perlu gelar S2, S3, bahkan sampai doktor dan PhD nggak perlu. Cukup disiplin, sabar, serta komit aja dengan apa yang kita sudah rencanakan. Sederhana. Jadi trading for EV itu nggak complicated sebenarnya. Sangat gampang kalau Bapak Ibu belajar ketemu celahnya. Kalau ketemu ahanya, aha gitu kan, Bapak Ibu akan mengerti. Oh ternyata trading seperti itu. Kan selama ini orang entry sembarangan. Banyak tuh yang nanya ke saya. Jo, signal STI berapa lama Jo? Sehari ada trading gak Jo? Sehari ada signal gak Jo? Nah itu bagi saya itu trader yang masih belajar trading lah. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah berikutnya lagi, apa tujuan kita? Ya, apa big goal kita, impian kita, cita-cita kita dalam trading. Kalau hanya untuk sebagai, Jo, saya mau berhenti kerja aja, saya mau lari daripada perusahaan karena saya sebel sama bos saya. Saya sakit hati sama bos saya dimaki-maki terus. Saya mau jadi trader seperti Jo. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang salah. Tapi apakah udah siap dengan segala resikonya? Kalau kena floating atau kena margin call gitu misalnya. Karena kan Bapak Ibu belum siap. Perlu persiapan dulu. Karena kita dari kecil nggak diajarkan cara trading. Kita disuruh dari kecil, dari SD sampai SMA gitu ya, dan kuliah berdasarkan edukasi.
semua edukasi gitu ya, berdasarkan kurikulum pemerintah. Tapi kalau trading itu belum ada edukasi trading di dalam masa kecil. Mungkin kurikulum sekarang sudah ada ya, tapi beberapa masih belum ada. Kebanyakan masih belajar tentang ya science lah, math lah dan segala macam ya. Tapi belajar mencari investasi, bagaimana cara belajar investasi, belajar trading itu nggak diajarin. Mungkin pas di kuliah ada, tapi pas SMP, SMA mungkin beberapa sekolah ada, tapi beberapa sekolah nggak ada. Umumnya nggak ada. Sehingga kita bingung. Nah, kita mesti catat berapa tujuan kita. Nah, ini step by stepnya kan saya bilang ini tutorial ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tulis, "Jo, bulan segini saya harus belajar. Bulan depan saya harus begini. Tahun ini saya harus dapat segini." Jadi nggak usah muluk-muluk dulu. Contoh, "Jo, saya mau dapat 3 juta sebulan dari trading, bisa nggak? Konsisten?" Bisa, ada caranya. "Jo, saya mau 10 juta sebulan." Bisa nggak? Bisa, ada caranya. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Karena tadi saya bilang, industri trading itu sangat besar sekali. Secara kapitalnya dulu, secara equity-nya besar sekali. Modalnya itu besar sekali. Transaksi semua negara itu transaksi. Kalau kita bisa masuk ke dalam area itu, kita bisa mendapatkan keuntungan. Kita nyelam, ya, banyak ikannya. Ada ikan salmon, ada ikan kakap, ada ikan paus, ada ikan teri bahkan gitu ya. Nah, semua kita bisa ambil. Mana yang kita mau, begitu ya. Jadi tergantung kitanya seperti apa. Jadi pertanyaannya, bisa gak kaya dari industri forex ataupun trading? Bisa, pasti bisa. Caranya gimana? Itu paling penting ya. Karena saya udah buktikan. Bisa. Teman, caranya gimana? Berikutnya lagi. Bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita dari trading? Nanti saya jelasin caranya. Ya, bertahap. Nah, ini dia. Dalam industri trading itu banyak karir. Bapak Ibu bisa trading sendiri, mendapatkan cuan. Ataupun bisa loss, rugi. Atau Bapak trading ikut signal orang. Bisa cuan, bisa rugi, bisa profit, bisa untung. Copy trade sama atau pump ya. Itu juga sama, bisa untung, bisa rugi. Saya bilang semua dari nomor 1 sampai nomor 6 itu bisa untung, bisa rugi. Karena trading kan sifatnya probabilitas. Jadi sekali lagi, syarat pertama atau rules pertama daripada trading adalah tidak ada yang pasti dalam dunia trading. Jadi Bapak itu ngerti konsepnya. Kalau tidak ada yang pasti, artinya apa? Segala sesuatu ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Makanya setiap kali saya berbicara, tidak ada yang pasti. Kita pasti untung 100% entry sekarang. Nggak ada. Itu sesat. Kalau ada guru yang ngajarin itu, saya sesat. Nah, trading for living adalah bagaimana kita memanage resiko. Karena tidak ada yang pasti dalam dunia trading itu nggak ada yang pasti kan. Jadi bagaimana manage resikonya supaya kita nggak kejebak dan nggak kena margin call. Hilang dana kita. Jangan sampai itu. Itu aja sepenting. Jadi bagaimana jaga resikonya supaya kita bisa aman dan syukur-syukur profit. Nah, ada kata-kata syukur-syukur profit. Kenapa nggak ada yang pasti? Makanya ada yang bilang, "Cuk, kalau itu trading by hoki dong." Enggak, bukan hoki. Tapi by menganalisa prediksi, menganalisa resiko, dan menganalisa profitnya berapa besar dapatnya. Jadi probabilitas mainnya, ya. Oke. Nah, nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah sifatnya bisa untung, bisa rugi, tidak pasti. Tapi kalau nomor 7 sampai nomor 11 itu kebiasaannya itu pasti. Kenapa? Karena kita menjual jasa. Jelas ya Bapak Ibu ya? Contoh, jadi IB atau marketing broker tertentu, pasti ada untung, ada komisi. Jadi guru, jualan kelas, pasti ada komisi. Kenapa? Atau ada biaya, kan kita jual beli kan, transfer. Saya jual edukasi, Bapak Ibu beli edukasi saya dapat uang. Jadi artinya transaksi jual beli. Itu pasti dong. Nah, jadi YouTuber gitu ya, atau jadi influencer gitu. Bisa, banyak tuh yang nggak punya MQ5-nya, nggak bisa trading, tapi jadi YouTuber aja. Boleh nggak? Boleh, terserah ya kan? Yang penting selama halal, nggak nipu orang, nggak masalah. Tergantung orang yang nontonnya aja, gitu ya. Terserah lah, kadang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah selama dia legal dan halal. Ada yang jual signal, boleh. Banyak tuh grup-grup lain yang jual signal. Ini yang penting bagi saya. Untuk menjadi seorang trading for living itu nggak langsung jam, saya berhenti kerja, atau saya berhenti usaha, saya jadi nyemplung jadi trader, Joe. Gue pengen kayak lu, Joe. Bisa hidup dari trading, bisa WD tiap minggu, bisa WD tiap bulan, bisa WD tiap kapan aja lu mau, ada profit, WD konsisten. Apakah seperti itu? Enggak. Karena ada level-level karir seperti anak SD. SD dulu, kemudian apa? SMP, SMA, S1, S2. Walaupun tadi saya bilang nggak harus gelar ya, tapi ada level tingkatan-tingkatannya. Nah, saya bagi jadi 5 level trader. Travel level yang pertama yaitu level yang namanya newbie. Newbie yang sombong atau belagu. Masih newbie tapi udah songong. Karena merasa udah jago. Gue profit, cuy.
Berapa persen lu? 30% Jo. Berapa persen lu? 50% Jo. Wah, gua jago nih Jo. Lu ngomong cuma 5% Jo. Gua 20%, 50% Jo. Terus bulan depan saya tanya, bro, di mana bro? Kerja bro. Kok nggak terdengarnya? MC bro. Karena newbie kan. Newbie sombong. Ada lagi newbie tobat. Ada lagi master so jago. Ada lagi humble trader dan legend trader. Nanti saya akan jelaskan di slide ini. Ya. Nah, jadi saya bagi-bagi nih ya. Jadi sorry kalau ada yang tersinggung. Nggak apa-apa. Biar sadar gitu. Karena masih newbie sombong gitu ya. Ada newbie sombong, pada fase ini dia merasa jago. Wih, gue entry profit terus nih, Jo. Lo cuma 5%, Jo. Gue nih 30%, Jo. Bep, modal 1.000 pasang satu lot. $1.000 cuan, Jo. $3.000 cuan, Jo. Bulan depan MC, bulan depan MC lagi, bulan depan MC dan tidak pernah trading lagi. Stop, kapok dia. Ya. Kenapa? Karena top up MC, top up MC, top up MC. Ya. Kenapa? Karena dia merasa paling jago. Dia merasa, gue jago, gue bisa baca market, Jo. Oh, apa masih newbie? Karena masih trader, beginner luck lah istilahnya ya. Keuntungan atau hoki daripada seorang pemula. Dan nggak mau belajar, maunya gratisan aja. Ah, ada signal baru nih, gue cobain. Ada guru baru nih, gue cobain gratis-gratis nih di YouTube nih ya. Gue cobain, nggak taunya MC gitu ya. Nah, setelah trader sombong ini MC terus, akhirnya dia tobat. Menjadi trader tobat. Karena mengalami MC berkali-kali. Akhirnya bertobat lah. Aduh, gue MC udah habis modal, habis mau rumah, habis mobil, habis apa, gue jual semua. Gue pengen kayak si Jo, gimana caranya? Gue cari guru deh. Nah, akhirnya dia mulai mencari guru. Dia mencari ilmu yang berbayar. Dia mencari ilmu pemburu ilmu, mencari ilmu yang holy grail. Artinya ilmu yang entry-nya sempurna. Setiap kali entry, profit, entry, profit, entry, profit, entry, profit. Maunya cuan terus, kesempurnaan dia cari. Ya. Belajarnya malam. Belajarnya semangat. Dari pagi sampai malam. Sampai subuh. Pernah nggak tidur. Karena backtest, ngetes, ngeliatin cat. Sampai begadang. Ada begitu, banyak sekali. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, saya pernah ketemu tuh trader. Jam 4 pagi, jam 3 pagi masih trading. Saya bilang, bro, ngapain lu pagi-pagi trading, bro? Jo, gue pengen close posisi gue, Jo. Tapi marketnya kok nggak gerak-gerak, Jo. Saya bilang, jam 3 jam 4 mah market slow. Nggak mungkin gerak juga. Jam 4 subuh, jam 3 subuh, udah market pengen tutup. Saya bilang gitu. Ya karena dia semangat dan pengen belajar sangat tinggi, gitu loh. Ya, ini namanya newbie tobat. Nah, setelah newbie tobat ini mempunyai ilmu skill yang lumayan, dia menjadilah master yang so jago. Ya, dari newbie menjadi master. Ya, menjadi guru. Suhu lah dilangnya, suhu. Jo, gue bisa prediksi nih. Uptrend gue tahu sampai di ujung mana nih. Gue tahu pucuk, gue tahu lembah, Jo. Ya, gue show off nih, Jo. Semua pair gue tradingin. Semua trend frame gue entryin, Jo. Gue udah siap dari pagi sampai malam. Gue lawan tuh market gitu ya. Master nih, Jo. Wah, master apa namanya? Lo show profit, show before after analisanya. Wah, semua di-share semua. Ya nggak apa-apa. Karena dia mempunyai kebanggaan. Dia merasa dia jago. Nggak apa-apa. Ini nggak salah. Karena fasenya seperti itu kan. Kayak anak kecil. Dari anak kecil kan saya bilang. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Jadi semua tuh ada siklusnya. Nggak salah. Ini benar. Dan kita biarkan mereka berkembang gitu ya. Asal kita jangan kejebak aja gitu ya. Dan merasa market milik dia. Dia bisa meramal masa depan. Wah, gua udah kayak Oracle. Bisa nebak masa depan. Kayak film Matrix. Oke. Nah, setelah itu gagal dia. MC juga akhirnya si Master Sojago itu MC. Nah, setelah itu lah baru dia memperbaiki. Oh, ternyata gue ada yang salah nih. Gua ketemulah satu teknik yang benar. Menjadilah namanya humble trader. Ya, ini mungkin istilah-istilah umum lah ya. Trader yang tidak show off, yang low profile gitu ya. Yang benar-benar hidupnya itu dari hasil trading, bukan hasil show off gitu ya. Hidupnya itu benar-benar ingin berbagi, sharing pengalaman trader ke trader lainnya supaya mereka nggak kejebak dengan masa-masa suramnya trading itu seperti apa susahnya. Kemudian pertarungan dia hanya diri dia dengan market. Ya, bukan lagi kepada orang-orang tunjukin, weh, gue paling jago nih, gue master Joe nih, gue paling jago nih. Nggak begitu. Ya, humble trader itu dia tuh bener-bener gue pengen fight sama market, gue pengen mendapatkan profit dari market supaya gue bisa menjadi trading for living yang konsisten dan bisa berkelimpahan. Begitu ya. Ya, itu namanya humble trader. Nah, terakhir kalau saya itu ada legend trader. Nah, ini jarang terjadi ya. Orang trader yang legend-legend ini biasanya nggak mau muncul. Karena dia semakin dia muncul, semakin dia ganggu, psikologinya keganggu. Jadi nanti kalau saya udah nggak muncul lagi, saya udah jadi legend gitu. Jadi sementara saya masih aktif menjadi humble trader dulu deh. Ya, ya jadi humble trader saya bagi-bagi sharing pengalaman saya. Nanti kalau suatu saat mungkin berapa tahun lagi saya udah menjadi
legend trader, saya nggak muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cari saya di mana? Saya lagi nongkrong pakai celana pendek di coffee shop. Ya, karena udah financial freedom gitu ya, udah silent trader. Nggak usah lagi eh, apa ngajar-ngajar lagi, nggak usah. Karena udah bisa trading sendiri dan hidupnya bisa hidup sendiri gitu ya. Nah, ini pasti terjadi. Setiap orang pasti terjadi. Dan di Indonesia itu baru beberapa orang jadi legend trader. Nggak banyak. Ya, kalau humble trader udah banyak. Apalagi yang master so jago. Wah, ini udah banyak banget ini. Ini udah kayak yang saya sentil-sentilin tuh Master Sojago ya. Tapi kalau Humble Trader itu oke lah, saya respect sama mereka. Tapi kalau Legend, saya salut. Nah, saya pengen kayak mereka lah. Someday saya akan jadi mereka. Financial freedom. Nggak usah muncul, nggak usah show off gitu ya. Dan hidupnya udah financial freedom loh gitu loh. Ya nggak? Tapi untuk mencapai sini tuh nggak gampang. Butuh proses. Saya aja masih di sini. Ya, oke. Berikutnya lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang nonton video ini, baik yang newbie ataupun pengalaman, termotivasi. Jo, gue pengen dong Jo jadi humble trader Jo. Ya syukur-syukur bisa menjadi cita-cita gue jadi legend lah. Ya, tapi apakah bisa seperti itu? Simple, enggak. Bapak Ibu gini logikanya ya. Kalau kita ingin berhasil di satu bidang, kita harus tahu dulu bidang itu apa dan siapa yang the best-nya. Itu yang kita mesti tiru, amati dan modifikasi supaya saya bisa menjadi dia. Benar nggak logiknya? Saya bisa menjadi si orang yang sukses itu. Nah, untuk menjadi itu, bagaimana? Ada syarat-syarat, ada suka dukanya. Tapi kita nggak mau melewati masa itu. Kita maunya shortcut, ya kan? Nggak mau dong gue susah-susah daripada orang itu. Nah, gue ngapain? Belajarlah dari dia. Apa yang dia sudah lakukan, kita tiru, amati dan modifikasi. Jadi kita nggak ngulang, repeating yang hal yang sama, kesalahan-kesalahan sama jangan diulangi. Itu cara saya berpikir. Makanya saya kita speed cepat gitu loh. Untuk menjadi sukses itu kencang gitu loh. Kenapa? Karena nggak usah ngulang dari awal lagi. Ya, belajar dari mentor yang benar. Ya, kalau perlu bayar-bayar, mahal-mahal, nggak apa-apa. Karena ilmu yang bagus nggak mungkin murah. Lalu bagaimana cara mencari TFL? Ya, tadi saya bilang kan, kita tulis semua expensesnya, prioritasnya apa aja, dan segala macamnya. Nah, berikutnya lagi kita invest. Kita harus invest dari akhir ke atas nih. Belajar, bayar yang termahal, bayar yang terbagus. Kalau dia benar-benar proven, kita ikuti. Tapi benar-benar mesti yang proven ya, yang terbukti. Oke, lalu jangan ganti teknik. Ini paling penting. Bapak Ibu jangan ganti teknik terus. Dua teknik aja cukup atau tiga teknik, fokus kepada itu, perkuat. Lalu buat trading plan, fokus pada trading sendiri. Nah, nomor 10 paling penting, konsisten profit 5% dulu pertama setiap bulannya. Tahun pertama 5% aja, ya. Tahun kedua naik 10%. Tahun ketiga naikin 15. Tahun keempat 20%. Stop. Udah. 20% sebulan, setahun berapa? 240%. Ya, udah dua kali lipat. Jadi setahun modal 1.000 jadi 2.000. Modal 100 juta jadi 200 juta. Itu dalam tahun 3 tahun sampai 4 tahun pertama Bapak Ibu punya target. Itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk, nggak usah cari teknik lain, nggak usah ikutin orang, show profit lah segala macam, jangan. Ingat kata saya apa? Kata saya, tutup kuping, tutup mata dari melihat profit orang lain dan komentar orang lain. Fokus kepada diri kita sendiri. Saya punya tujuan. Bapak Ibu punya tujuan apa? Jo, saya mau jadi TFL. Oke, berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Tunjukkan. Fokus. Udah nggak usah lihat orang. Ya, jadi ini syarat penting sih. Nggak usah lihat orang. Ih, guru itu jago, Jo. Guru itu tekniknya bagus, Jo. Guru itu bisa entry terus, Jo. Jangan peduli. Ya, fokus kepada diri sendiri aja. Baru kita bisa berhasil. Berikutnya apa yang mungkin kita lakukan? Nah, secara teknikal saya akan bagi sedikit. Nah, bagaimana kita bisa uang bekerja untuk kita? Ya, Bapak Ibu lihat. Setiap kali ada sini kan kita bicara gold ya. Gold itu Bapak lihat deh. Dia adalah apa? Uptrend. Ya, jadi gold ini adalah satu-satu instrumen yang bagus untuk kita mencari profit long term. Biarkan eh, uang bekerja untuk kita, artinya apa? Kita entry di bawah, entry buy, TP di atas. Masih ingat nggak video saya sebelumnya? Ya, cari cari yang sifatnya uptrend. Masih ingat ya? Atau sifatnya downtrend. Nah, kalau sudah terbentuk uptrend atau terbentuk downtrend, itu yang harus kita entry di situnya. Kita contoh ini uptrend, kita buy di sini, biarkan dia terbang. Dia downtrend misalnya gini ya, kita entry contoh ini, contoh kalau downtrend kita sell sini. Jelas nggak? 1, 2, 3, 4, 5 entry. Nah, apa itu 1, 2, 3, 4, 5 entry? Saya akan berikan edukasi gratis di tanggal 10 Februari, jam 9.30 malam. Gratis untuk member STI Platinum. Silakan join. Ya, kita mencari apa? Downtrend, uptrend, karena terlalu teknikal gitu. Karena teknikal itu banyak sekali guru-guru yang ngajarin. Tapi konsep TFL itu yang belum ada yang bisa memberikan secara detail.
Itu yang saya mau sharing supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa trading itu bisa untuk siapa aja. Oke Bapak Ibu, setelah kita pahami semuanya, kita udah mengerti ya bahwa sebenarnya untuk menjadi trading for living itu nggak sulit-sulit amat. Asal semuanya sudah ada planningnya, tahapannya, level, tiap proses itu harus Bapak lalui dan harus dijalani dengan cara yang benar. Kalau perlu butuh mentor-mentor untuk membantu kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jantung punya pemahaman yang baru, ide baru, dan siapa tahu menjadi semangat baru. Bahwa, Jo, kayaknya nggak susah amat, Jo. Gue lihat dulu, Jo. Ah, bisa gue kayaknya, Jo. Oke, let's do it. Ya, tapi step by step, Bapak Ibu. Nanti saran saya, kalau Bapak Ibu masih newbie, pakailah akun Sen. Tapi kalau udah master atau udah jago, gunakanlah akun standar. Tapi gunakanlah akun yang menurut saya cocok dengan Bapak Ibu punya gaya trading apa. Ya. Nah, ini ada good news Bapak Ibu, rekan-rekan traders ataupun investor yang biasa trading. Nah, ini kita bisa melakukan deposit dan bisa P2P transfer juga ya. Jadi kita mudah. Jadi kita bisa transfer sesama member ataupun klien Bybit bisa melakukan transfer USDT. Semua OS bisa ya, semua aplikasi, semua operating system bisa. Nah, ini cara untuk connect ke MT5-nya nanti dan untuk koneksinya. Sedangkan untuk daftar pair-nya, menurut saya ini sangat lengkap ya. Semoga video edukasi ini berguna untuk siapa saja yang menonton video ini dan saya sangat bersyukur kita bisa saling sharing. Siapa tahu bisa menjadikan berkah untuk kita semua dan rezeki untuk kita semua menjadi profit siapapun juga yang menonton video ini. Saya Joteng, ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen serta di share ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.